Sidak dilakukan Bupati Mojokerto Muhammad Albara bersama Forkopimda serta petugas Bea Cukai Sidoarjo di Pasar Pandan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Petugas berjalan berkeliling pasar melakukan pemeriksaan pada pedagang rokok. Bupati Mojokerto Gus Bara juga meminta sejumlah pedagang untuk mengeluarkan rokok dan memastikan jika rokok yang dijual oleh pedagang adalah rokok legal dengan cukai asli. Selain pedagang rokok, sidak juga dilakukan kepada para penjual tembakau. Bupati Mojokerto Muhammad Albara juga menempelkan himbauan di sekitar Pasar Pandan agar para pedagang tidak menjual rokok ilegal. Antisipasi kita ya selalu sidak di pasar-pasar, di toko-toko, itu peredaran rokok ilegal, juga kepada Satpol PP untuk selalu menyidak karena Satpol adalah penegak perda. Ya, sehingga jangan sampai peredaran rokok ilegal ini masif karena akan merugikan negara. Dari hasil sidak, Forkopimda dan petugas Bea Cukai tidak menemukan rokok ilegal di Pasar Pandan. Mereka rata-rata takut untuk menjual rokok ilegal karena ada sanksi hukum dan merugikan negara. Selama ini peredaran rokok ilegal masih ada di Kabupaten Mojokerto. Pengawasan akan terus dilakukan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan petugas Bea Cukai yang terus berkeliling ke pasar-pasar. Hari ini adalah kita melakukan sosialisasi, masuk ke dalam menjual di dalam pasar untuk menghimbau kepada para penjual supaya tidak menerima tawaran untuk menjual rokok ilegal. Selalu banyak kan orang-orang yang menawarkan rokok ilegal dan kita kasih tahu rokok ilegal itu ciri-cirinya seperti apa. Tidak ada pita cukainya yang paling kemudian tolak. Jika ditemukan pedagang menjual rokok ilegal, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di Bea Cukai Sidoarjo dan Kepolisian Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi melakukan penggerebekan 8 anggota pelaku sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sidoarjo. Sebelumnya usai mengintai beberapa jam, polisi mengamankan 8 pelaku termasuk 2 orang wanita. Tidak hanya menangkap 8 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mendatangi sejumlah korbannya di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data pribadi dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per KTP. Nantinya data tersebut oleh pelaku dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online. Polisi mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai Rp5 miliar. Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan aktivitas jual beli data pribadi, dalam hal ini KTP dan rekening, KTP rekening, jual beli data pribadi berupa rekening bank yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan judi online. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-8 pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi sendiri saat ini tengah mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aktivitas warga di lereng Gunung Anjas Moro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dalam menarik kunjungan wisatawan seolah tak ada matinya. Seperti menu baru yang viral di Wonosalam ini, yakni nasi babat godong jati. Nasi babat disajikan dengan lauk daging bagian dalam atau jeroan sapi. Uniknya nasi babat ini disajikan tidak menggunakan piring seperti biasa, tetapi menggunakan wadah daun godong jati. Selain karena bahan baku daun jati di lereng Gunung Anjas Moro melimpah,
Penggunaan daun jati sebagai pembungkus makanan juga dapat memberikan aroma khas yang membuat makanan lebih nikmat. Selain itu, penggunaan daun jati sebagai pembungkus konon dapat membuat makanan menjadi lebih awet atau tidak mudah basi. Nasi jagungnya enak, terus sambelnya juga pas, nggak terlalu pedas juga enak. Terus yang menjadi khas ini adalah daun jatinya, sehingga aromanya ada aroma khas. Selain itu juga petenya yang menjadi khas Wonosalam ini, yang menjadi ciri khas tersendiri, menjadi perpaduan yang sensasinya yang pertama wangi, bau daun jati. Yang kedua, kalau misalkan mau di take away kemana-mana, kalau misalkan keluar kota, itu nggak gampang basi. Dalam penyajiannya tak hanya nasi putih, tapi juga nasi jagung yang menjadi favorit sebagian besar pengunjung. Harga per porsi nasi babat godong jati ini hanya Rp15.000, yang setiap hari bisa laku hingga 100 porsi. Dan pada hari libur bisa mencapai 250 porsi per hari. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Belut goreng atau bakar mungkin sudah biasa. Namun di sebuah warung makan di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kota Bojonegoro ini, belut dimasak dengan bumbu rujak. Memasak rujak belut ternyata sederhana. Pertama, belut yang sudah dipotong kecil-kecil digoreng. Setelah itu siapkan bumbu rujak seperti kacang goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah bahan lain, ulek hingga halus. Lalu campurkan belut yang sudah matang dengan bumbu rujak. Jangan lupa diberi topping seperti irisan tomat dan bawang merah. Idenya dari bule sendiri asli, sebenarnya rujak belut itu makanan khas dari Brebes, Jawa Tengah. Tahu cuma untuk rasa udah di custom menyesuaikan dari lidah-lidah masyarakat Jawa Timur. Warung makan ini berada di dekat Sungai Begawan Solo sejak 3 bulan terakhir. Harganya terbilang cukup nyaman di kantong, yakni mulai dari Rp25.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Teddy Mahdi, iNews melaporkan. Sajian kuliner bakso dengan sensasi yang berbeda bisa Anda temukan di kedai makan yang berlokasi di Tenggulanan Candi Sidoarjo. Bakso yang satu ini berbeda lantaran disajikan dengan kuah rawon. Perpaduan legitnya daging bakso dengan kuah rawon yang gurih dan segar semakin menggugah selera para pecinta kuliner. Seperti kuliner rawon pada umumnya, bakso ini juga lengkap dengan taburan toge, daun bawang, dan bawang goreng. Enak ini apa lebih enak yang bakso biasa? Lebih enak ini, terasa banget rawonnya. Bakso rawonnya. Dengan harga berkisar antara 15 hingga 20.000 per porsi, Anda dapat menikmati bakso rawon dengan 2 pilihan varian, yaitu bakso urat atau bakso telur puyuh. Ini kita ada dua pentol, ini satu pentol telur, yang satu pentol biasa. Kalau untuk pentol telur itu 11.000, kalau yang pentol biasa itu 7.000. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa mampir di kedai bakso rawon tepatnya di kawasan Tenggulanan Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menikmati rujak sambil melihat keindahan air terjun mungkin hanya terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, sisi selatan dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau toska. Tidak hanya itu saja, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyo Agung, yaitu rujak petis yang memiliki cita rasa berbeda dari rujak lainnya. Di lokasi wisata air terjun Putri Nglirip ini,
banyak warung-warung menjajakan kuliner rujak petis khas desa ini. Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau, hingga bumbu kacang. Yang membedakan dari rujak lainnya, selain cita rasa khas, kita juga bisa merasakan sensasi makan rujak petis dengan spot menghadap bawah air terjun Putring Lirip yang mempesona. Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman aja. Kesini udah berapa kali ini? Satu kali ini. Ini tadi makan rujak apa enggak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya? Iya. Air terjunnya gimana Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Kuliner itu karena khasnya yang Lirip itu rujak ya. Jadi hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada ya makanan khasnya rujak lah seperti itu. Tergantung pilihan sih. Di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam. Tapi khas. Jadi beda dengan yang. Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata air terjun Putring Lirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat musim liburan, seperti libur sekolah saat ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipih Wibawanto, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam makanan non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkulu. Isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Setelah Dewan TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Malah petaka ya cuy, ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih bro. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang.
iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkulu. Isian memeriksa Kejelasan. Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api. isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat, lengkapinya. Oh, jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos Gerbang karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Kan pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Berada di sebuah teluk pantai asmara punya pemandangan alam yang mempesona. Selain kontur pantai yang cukup landai, terdapat beberapa pulau kecil yang menambah keindahan alam. Disebut pantai asmara karena banyak pengunjungnya merupakan pasangan sejoli. Meski demikian, tak sedikit pengunjung di pantai ini merupakan keluarga yang ingin menikmati pemandangan dan alunan ombak. Lingkungan yang masih asri membuat pantai asmara memiliki eksotika tersendiri. Pengunjung bisa bersuah foto dan bermain pasir serta melihat warga memancing ikan di pinggir pantai. Tak berlebihan, banyak pengunjung senang berlama-lama di Pantai Asmara yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kalau menurut saya ini pantainya datang ke sini tuh langsung wah gitu, kayak rasanya seger banget Pak, kayak pulang ke rumah gitu rasanya. Menenangkan, indah banget gitu. Harusnya besar juga. Saat pagi dan sore hari menjadi waktu favorit para wisatawan menikmati indahnya pantai dengan latar deretan pegunungan yang berjajar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Deburan ombak berpadu dengan gradasi lembayung senja jadi sapaan yang khas saat Anda berkunjung ke Pantai Bambang yang berada di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, sore hari. Keindahan ombak pantai selatan Jawa ini tak ada duanya. Buih-buih putih yang terbentuk di ujung ombak memberikan sentuhan magis pada laut biru yang membentang sejauh mata memandang. Sore hari menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke pantai ini. Menikmati suasana senja di tepi pantai dengan keindahan gradasi langit berwarna jingga akan membuat pengunjung terpesona. Meski tak sepopuler Pantai Uluwatu maupun Labuan Bajo, namun untuk urusan pemandangan kala matahari terbenam, pantai ini tak kalah menawan. Bagus, apalagi kalau sore ada sunsetnya. Sangat bagus ya, karena ini kan sudah lama tidak buka, saya kembali ke sini lagi. Lihat berbeda dengan pantai yang ada di Lumajang, Mas. Jadi berbeda sama sekali bagus daripada yang dulu ya. Pantai Bambang berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Untuk berkunjung Pantai Bambang, pengunjung tak perlu khawatir.
karena dengan merogoh kocek tiket masuk yang dibanderol Rp5.000, pengunjung bisa puas menikmati keindahan panorama pantai yang pamor dengan pemandangan matahari terbenamnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Lenggak-lenggok peselancar di atas ombak setinggi lebih dari 2 meter jadi pemandangan yang lazim di pantai selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Keindahan panorama alam berpadu dengan tebing karang yang eksotis menjadikan pantai Dampar surga bagi peselancar. Gulungan ombak yang mencapai 2 hingga 3 meter disebut ideal untuk aktivitas berselancar. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Kalau di sini apa tantangannya, Pak? Tantangannya ombaknya lumayan besar. Cuman kalau untuk teman-teman selancar itu ombak seperti ini yang kita cari. Pantai Dampar sendiri terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 meter dari pusat kota. Untuk berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Ombak Pantai Dampar hanya direkomendasikan untuk peselancar profesional ya. Jika Anda tidak memiliki kapasitas sebagai peselancar dan ingin berkunjung, menikmati keindahan panorama alam sembari menyaksikan aksi peselancar bisa dilakukan di pagi dan sore hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Wah, seru banget ya meluncur dari ketinggian dan basah-basahan. Dengan menggunakan ban, kita meluncur di lintasan sepanjang 100 meter. Namanya water slide atau perosotan air. Sebelumnya permainan ini populer di Korea. Tapi sekarang tak perlu jauh-jauh ke negeri ginseng karena di Pasuruan, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata water slide. Puluhan wisatawan dari berbagai daerah mencoba memacu adrenalin di wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter yang disebut-sebut tertinggi di Jawa Timur. Healing Pak, sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi enggak semua takut tadi, ini kan tinggi. Enggak dong Pak, asik. Ini tinggi. Untuk naik wahana ini pengunjung dikenakan tarif Rp75.000. Selain untuk dewasa, wahana ini aman untuk si kecil yang tetap harus dalam pengawasan orang tua dan dikawal pemandu. Jadi kita tambahin media ban, biar untuk ramah untuk anak-anak, orang dewasa, bahkan yang takut ketinggian. Jadi lebih ramah gitu. Bukan hanya water slide, tempat wisata ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea dengan berbagai ornamen khasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Berkunjung ke air terjun Antrukan Pawon yang berada di Desa Kertowono, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Anda akan disambut indahnya air terjun dari bibir goa. Ya, air terjun Antrukan Pawon memang berada di dalam gua batu yang terbentuk secara alami. Air terjun Antrukan Pawon ini juga belum banyak dikunjungi wisatawan sehingga kealamiannya masih sangat terjaga. Berada di ketinggian lebih dari 20 meter, air terjun yang berada di kaki Gunung Semeru ini terlihat indah. Apalagi saat cahaya matahari masuk dari lubang gua, menghasilkan pesona keindahan tersendiri. Tak heran jika air terjun Antrukan Pawon kerap disebut surga tersembunyi karena memiliki keindahan yang eksotis dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bedanya sih air terjun ini sama air terjun di tempat lain sih karena di sini ada buahnya juga yang bisa lihat sendiri. Ini air terjunnya cukup tersembunyi karena dari luar nggak kelihatan. Cuman pas nyampe ke sini itu keren banget, ada buah-buahnya, terus airnya juga keren, juga. Berwisata ke sini pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Namun ingat, pengunjung dilarang meninggalkan sampah sedikit pun agar kejernihan air tetap asri dan alami. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sajian kuliner
kuliner bakso dengan sensasi yang berbeda bisa Anda temukan di kedai makan yang berlokasi di Tenggulanan Candi Sidoarjo. Bakso yang satu ini berbeda lantaran disajikan dengan kuah rawon. Perpaduan legitnya daging bakso dengan kuah rawon yang gurih dan segar semakin menggugah selera para pecinta kuliner. Seperti kuliner rawon pada umumnya, bakso ini juga lengkap dengan taburan toge, daun bawang, dan bawang goreng. Enak ini apa lebih enak yang bakso biasa? Lebih enak ini, terasa banget rawonnya. Bakso rawonnya. Dengan harga berkisar antara 15 hingga 20.000 per porsi, Anda dapat menikmati bakso rawon dengan dua pilihan varian, yaitu bakso urat atau bakso telur puyuh. Ini kita ada dua pentol, ini satu pentol telur, yang satu pentol biasa. Kalau untuk pentol telur itu 11.000, kalau yang pentol biasa itu 7.000. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa mampir di kedai bakso rawon tepatnya di kawasan Tenggulanan Candi Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Curang banget, Redikers. Kita lihat, Redikers. Di sini, lu tebak-tebak aja kita mau main apa. Ada tali. Ini tali apa? Elastis itu ya? Tali apa sih? Statis. Bukan, ini tali statis. Oh, ini statis. Kermantel. Terus ada karabiner juga. Terus itu ada apa tuh? Di apa? Nggak ini nih. Ah, itu hemok namanya. Nah, ada hemok buat apa, Ben? Hemok ya buat bobo lah. Nah, di mana itu dia masalahnya? Soalnya kita kan di atas tebing nih. Pokoknya di sini kita bakal ngasih lihat kalian pemandangannya spektakuler. Wah. Tetap di Travel Edik tanpa batas. Oke, Tradikers, kalau dilihat dari tebing yang di sebelah sana, Albert udah siap-siap buat turun. Sementara di sebelah sini ada yang gemeteran banget di Tradika. Iya, soalnya biasanya aku berapa meter ya? Di 300 meter ya? Iya, lebih 300-an lah, 300-an. Oke, Tradikers. Langsung aja gua cobain tiduran di hemok di tengah-tengah tebing. Travel Edik tanpa batas. Redikers, akhirnya gue nyampe juga. Jadi dari situ ke tengah sini jaraknya kurang lebih ada 10 meteran. Dan itu berat banget, boy. You know? Jadi dari di sini ada 3 tali. Jadi tali ini yang warnanya oranye ini, jadi diikat ke hemok. Jadi pas lu ngelewatin hemok sebelumnya yang belakang gue harus pindahin dulu karabinernya ke tali yang sama, cuma harus ngelangkahin dulu. Dan itu sensasi ya. Woo!